Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Rabbil sholli wa yassir amri wa datang insani qauli. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Sobat Ngaji ID bertemu lagi bersama kami, anak Kang Majid, ada Kang Abdul, ada Kang Dedi. Yang dimana sekarang temanya adalah tentang incest. Ya, incest. Apa itu incest? Incest itu adalah berhubungan badan sejarah gitu ya. Berhubungan badan saudara. Gimana sih itu maksudnya? Ya. Jadi sehubungan badan dalam saudara gitu ya. Yang dimana misalkan contohnya kakak laki-laki sama adik perempuannya kayak gitu. Anak laki-laki sama ibunya, bapaknya sama anaknya perempuan gitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi gimana sih tanggapan dari para pemateri atau para faktanya itu memang pada saat ini sangat luar biasa sekali ya kemaksiatan itu, yang dimana itu sepertinya ada dan ada terus ya, dan tidak ada efek jeraknya kayak gitu ya. Makanya banyak dari segelintir orang gitu, mau muda mau tua, mau dia pelajar mau dia saudara sendiri dan sebagainya, itu kayak tidak ada penghalang gitu dan tidak ada efek jerah untuk mereka kayak gitu. Jadinya kok kasus yang A belum selesai ada lagi yang B, kasus B belum selesai ada lagi yang C ya, itu kasusnya kasus incest gitu ya. Ini masih nggak ngerti sih dong, kita lagi pembahas incest berarti incest kasusnya gitu. Yang dimana memang ya contohnya di mana contohnya? Masih jadi kayak gitu, antum jelasin masih jadi. Iya. Contohnya kasusnya itu ada grup salah satu media sosial itu yang pengikutnya banyak sampai kurang lebih 53.000 orang kayak gitu ya. Jadi gimana tanggapannya terkait hal itu dalam perspektif Islam atau dalam perspektif umum atau masyarakat gitu. Sedangkan sekarang ini banyak sekali ya yang seperti itu. Kayaknya udah nggak sabar lagi Kang Abdul sudah memegang mic. Gitu dari Kang Abdul dulu ya, dipaparkan kok kayak gitu sih, kayak gitu kok harus terjadi gitu. Bagaimana kalau misalkan kejadian itu, berita itu anak saya ngelihat, saya harus bagaimana nih tanggapannya? Bagaimana kalau anak antum tuh nanya gimana, kok bisa sih Bi? Tuh bahaya kan kayak gitu. Baik kita kulik dari pemaparan yang sangat luar biasa sekarang, yaitu Kang Abdul. Masya Allah. Pelan-pelan Kang, yaitu Kang Abdul, silakan. Banyak banget ya yang ditanya, jadi bingung mau yang mana dulu. Incest dulu aja. Ya, fenomena ini, terbongkarnya fenomena ini itu terjadi karena menyusul ada kasus penangkapan pelaku pengiriman paket mayat bayi melalui jasa ojek online di kota Medan. Di Medan kan awalnya nih terbongkarnya, yang ternyata pelakunya udah mati ya? Udah mati. Itu pelakunya adalah kakak adik yang melakukan hubungan incest dan berakibat kehamilan tidak diinginkan gitu. Kemudian akhirnya tak lama setelah itu terkuaklah grup fans page ya di Facebook itu
yang namanya fantasi sedarah. Oh. Di mana yang gabung di situ anggotanya itu lebih dari 32.000, Bang. 32. Lebih dari 32.000. Ini angka yang sangat mencengangkan ya, berarti banyak gitu loh. 32.000 ini, aduh mah, astagfirullahaladzim. Nah, ini sangat apa ya, mencengangkan, sangat mengagetkan dan mengiris-ngiris hati kita gitu. Bagaimana mungkin kok ada segerombolan manusia yang bukan hanya sekedar memiliki hasrat orientasi sosial yang menyimpang, tapi juga mereka ini tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk membincangkannya gitu. Ya, diobrolin, disampaikan, bahkan divideokan gitu. Bahkan divideokan, disampaikan gitu ya, diceritain. Tidak hanya ke saudara, kakak adik gitu ya, ayah dan anak, tapi juga ke yang masih balita pun mereka lakukan gitu ya, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dan ketika ternyata ada video yang dijual ya oleh oknum tertentu, sehingga ini mulai banyak terkuak, ternyata banyak sekali videonya dan juga anggotanya juga banyak banget. Ini sangat memiriskan ya, sehingga kita sebagai kaum muslimin tentu harus memiliki sikap ya, harus memiliki sikap bagaimana dengan fenomena ini, dan kita juga patut mengetahui sebetulnya apa penyebab utama ya, penyebab utama sehingga grup-grup seperti ini kok bisa bebas berkeliaran, bahkan mereka eksis. Ini kan sebetulnya ya seperti fenomena gunung es aja gitu, yang terkuak itu ya yang hanya di permukaan. Tentu saja yang diam-diam yang masih di dunia nyatanya bermain juga lebih banyak lagi tentu saja, karena mereka mungkin mainnya lebih soft lagi, lebih aman gitu ya. Tapi ya itu tadi banyak. Bahkan yang kita khawatirkan justru kan tidak hanya incest saja ya, ada juga yang LGBT gitu, ada juga yang grup-grup penyimpangan lainnya. Ini juga sangat meresahkan negeri kita, negeri kaum muslimin yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, tentu di sini kita harus menyadari dan memahami apa sih pokok persoalan yang menyebabkan fenomena seperti ini terjadi, dan bagaimana cara agar fenomena-fenomena seperti ini itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, Bang. Masya Allah ya, ini dari pemaparan materi pertama ya, bukan materi sih. Ini bukan materi, serius banget kayaknya enggak ya sobat ngaji ID biasa jadi MC itu. Apa sih? Nah tadi pemaparan dari narasumber pertama itu ya, dimana itu aduh sangat miris sekali ya, karena itu ternyata beribu-ribu kok ya. Kenapa kok bisa ketahuan gitu? Ketahuan kalau ada yang apa sih namanya? Yang udah terjadi terus dikirim anaknya itu, seolah-olah itu anaknya siapa kan, ternyata pas diciduk lah adik kakak coba. Nah pas di situ kan diusut-usut, pasti kan dia ngaku kan. Coba kalau misalkan nggak ada kayak gitu, berarti kan lebih soft lagi kan kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Memang pada dasarnya itu semuanya ya itu mah berarti kan keluarga, kok bisa gitu ya, kakak sama adik itu apa ya, astagfirullahaladzim. Makanya kan di dalam keluarga juga nih ya, Kang ya, di dalam keluarganya misalkan atau udah punya anak nih misalkan semuanya ya, ketika udah dewasa antara anak perempuan sama laki-laki itu memang harus dipisah kamarnya, itu pasti. Makanya udah harus ada rencana itu buat rumahnya yang lebih besar lagi, atau memang pokoknya tuh harus terjaga gitu, jangan sampai auratnya itu kemana-mana kelihatan sama yang sesama itu, walaupun itu mahramnya ya kan boleh, tapi kan ya namanya setan kan, nauzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini kayak nggak ada pembatasnya kayak gitu, soalnya kayak hidup ini kayak nggak ada surga dan neraka, maksudnya kayak bebas aja gitu, kayak tidak ada pembalasan gitu.
di akhirat nanti gitu. Itu, tadi dari sekelumit ya, yang intinya itu ketahuan karena ada yang membuktikan secara tidak langsung kayak gitu loh. Masa bayi? Buktikan Iya iyalah. Masa bayi dikirim terus tiba-tiba kan yang pihak ojek online itu kan kayak ini kan saya kan cuma hanya mengantar kayak gitu kan. Antar kemana? Ngantar ke tempat tujuannya, ternyata pas diusut-usut itu adik kakak. Ya Allah tuh udah astagfirullahaladzim. Nah menurut Kang Deddy gimana dalam pandangannya kayak gitu, apakah ini harus dituntas setuntas-tuntasnya atau seakar-akara atau memang hanya di penjara nanti keluar gitu lagi atau gimana gitu solusinya? Ya, jadi kasus incest ini baru terkuak ya. Ya, baru ini. Kasus baru yang memang dari zaman dulu memang ada ya kan orang-orang incest yang kita pernah baca atau nonton di YouTube, misalkan di Amerika ada keluarga tuh yang tertutup ya, Amerika, Eropa itu orangnya aneh-aneh gitu ya kan, ada yang jarinya 6, ada yang nggak punya ini karena ya maksudnya ada yang pokoknya banyak kekurangan, autis dan sebagainya. Itu penelitiannya ya, ternyata hubungan yang sedara itu memang berefek lah ya, karena DNA-nya terlalu dekat ya, sehingga menghasilkan apa namanya keturunannya itu nggak sempurna gitu, ada kecacatan ya. Makanya Islam itu menganjurkan nikah itu yang jauh, beda suku kalau perlu itu ya. Jawi kayak Jawa gitu ya. Ya Sunda, Betawi, Jawa itu jangan sampai satu lah, karena khawatir gennya itu terlalu dekat. Meskipun boleh misalkan, tapi dianjurkan sama Islam itu yang jauh, biar nanti timbul keturunannya itu ya orang-orang yang kuat gitu, unik, kuat dan ya membanggakan ya. Nah tapi kalau sampai terjadi kayak incest itu, hubungan saudara, itu kan berarti pertama karena dia ketidaktahuan ilmu agama ya, apalagi agama Islam ya kan. Islam kan melarang gitu, melarang ya hubungan saudara ya, dengan dikatakan hurimat ya, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa akhwatukum dan seterusnya, dilarang, diharamkan bagimu ibu kalian. Maksudnya haramnya bukan untuk dimakan gitu, tapi dinikahi, nggak boleh ibu ya kan, saudara perempuan, wa banatu ikhwanikum wa banatu akhwatikum, ponakan perempuan nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah SWT. Saudara-saudara yang masih hubungannya mahram, maka haram gitu. Yang namanya mahram artinya haram untuk dinikahi ya. Kalau dia sudah sampai melakukan perbuatan, berarti itu hukumnya sama dengan perzinahan ya. Perzinahan hukumnya ya bisa dirajam ya kan, bisa dicambuk dan sebagainya. Kalau Hukum di negara, gimana tuh? hukum di kita ya walau alam bisawab nih nanti. Makanya kalau hukumannya tidak membuat efek jera ya, itu sama aja bohong gitu. Jadi kalau orang-orang yang dihukum dengan hukum yang saat ini, dosanya tetap banyak, dosanya tidak diampuni sama Allah SWT ya, kalau dia tidak taubatan nasuha ya, tobat kepada Allah SWT ya. Gimana caranya tobat kalau nggak ada akses untuk ngaji gitu ya. Jadi memang harus ada pembinaan. Itu kayak orang-orang yang kekurang lah dalam ilmu agama. Karena lingkungan sekarang itu memang orang cenderung sekuler ya kan. Sekuler itu agama itu nomor sekian, yang penting dia untung dan rugi gitu ya, untung dan rugi, sehingga ya menerobos batas halal dan haram ya. Ini resiko orang hidup di negara sekuler kayak kita. Indonesia itu negara sekuler, bukan negara Islam, bukan juga negara komunis ya. Mendekati lah. Tapi lebih cocoknya sekuler sih, karena nggak boleh ngomongin agama kan.
efek dari nggak boleh ngomongin agama ya kayak gini nih ya, keluarga ya, bukan kasusnya bukan cuma itu aja, ternyata di Kuak juga ada bapak ke anaknya, naudzubillah, ya kan, ada kakak ke adeknya, ya ada ibu juga pelakunya kepada anaknya. Itu karena setan itu ya, setan itu menggoda terus, dan juga tidak tahu batas-batas agama tadi. Jadi anak perempuan sama laki-laki kalau udah balik itu ada batas-batas aurat, bahkan ibu kepada anaknya pun ada batas-batas aurat yang nggak boleh nampak gitu, walaupun anaknya sendiri ketika sudah akil balik ya. Karena nanti ya kalau dibiarkan maka akan efeknya sangat panjang. Contohnya sekarang kenapa muncul pemuda-pemuda atau laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Ya benar, jadi kecenderungan sekarang ini orang misalkan udah nikah pun masih muda nikah, cenderung dia nggak tanggung jawab sama istrinya rata-rata. Masalah dikit tinggal pisah, masalah dikit marah KDRT, ya nggak mau bertanggung jawab gitu. Punya anak pusing, nggak mau ngurusin anaknya. Kenapa muncul orang-orang yang nggak bertanggung jawab kayak gitu? Karena kita hidup di negara sekuler. Negara sekuler, akses untuk lawan jenis itu dipermudah. Jadi ketika akses dipermudah itu mengurangi rasa tanggung jawab laki-laki. Contoh nih, sekarang di Indonesia sudah banyak tren bahwasanya laki-laki udah nggak mau nikah. Iya, jadi perempuan pun lebih enak sendiri, nggak mau nikah. Ya, kenapa? Karena akses kepada lawan jenis dipermudah. Orang ketika sudah sering berpacaran, kemudian sering kontak lawan jenis, lama-lama ya udahlah ini aja gitu. Tapi kalau zaman dulu kan ketika sistem Islam berlaku kan terjaga, laki-laki perempuan terpisah, sehingga ketika dia menikah misalkan ya itu benar-benar sakral gitu, bahwa seorang ayah memindahkan tanggung jawabnya kepada si laki-laki yang menikahi. Kalau sekarang kan nikah gara-gara apa? Hamil duluan. Udah bukan pemindahan tanggung jawab yang di dalam arti sakral banget gitu. Kan namanya orang menikahi anak orang kan berarti tanggung jawab tadinya miliknya seorang bapak berpindah, itu kan amanah besar. Tapi gara-gara dia nikahnya nggak syar'i, ya kan, hamil duluan atau gara-gara pacaran dan sebagainya, akhirnya dia tidak tahu kalau ternyata itu tanggung jawab besar buat dia. Akhirnya meremehkan. Ya, meremehkan ya efeknya kemana-mana. Sampai timbullah ya mungkin incest juga dianggap biasa, kemaksiatan dianggap biasa, KDRT dianggap biasa. Efek dari ya salah satunya adalah negara sekuler gitu. Baik, yang pemaparan dari narasumber kedua yaitu ya berkaitan kembali lagi ke sistem kita ya, yaitu apa? Kita tuh berada di dalam sistem sekulerisme yang dimana itu semuanya tuh merasa bebas ya, tidak ada batas, mau lakuin apa aja selagi senang dan suka ya, tidak melihat kedepannya tuh gimana, dia tidak memikirkan kedepannya gimana kayak gitu ya, sebab akibatnya gitu. Yang penting mah saya senang, saya tinggal gitu. Maksudnya ketika ada masalah dikit tinggal, ketika ada masalah dikit tinggal gitu. Padahal pada nyatanya itu semua adalah memang nggak ada ya istilahnya kawan-kawan sejati ya, nggak ada istilahnya itu suami istri yang samawa ya kayak gitu ya, nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kan. Karena apa? Karena ketika dia samawanya ketika diijab kabul aja, ketika di pelaminan aja, setelah berumah tangga, setelah udah punya anak dan sebagainya, ada goncangan-goncangan yang namanya keluarga kan pasti ada ya, goncangan-goncangan apa beras habis, anak sakit-sakitan mulu atau istri sakit dan sebagainya, cerai, enak banget minta kayak gitu ya. Ya itu mungkin buah dari sekulerisme. Mungkin dari Kang Abdul ada lagi? Ya. Boleh. Oke.
Sebagai penutup dari saya ya, setelah mendengarkan apa yang disampaikan Kang Deddy, ada 2 poin. Yang pertama adalah ternyata negeri kita Indonesia, meskipun penjajahnya itu dulu sudah meninggalkan negeri ini, namun ternyata bekas-bekasnya itu masih tetap bercokol. Contohnya. Bahkan contohnya itu ya seperti pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran barat gitu ya, liberalisme, sekulerisme gitu, yang akhirnya itu bercokol di negeri kita, yang dimana kaum muslimin sendiri tanpa disadari mungkin ya, sadar atau tidak sadar gitu, ternyata mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, pemikiran-pemikiran tersebut itu terus diserang ke pemikiran kita, sehingga merasa bahwa kita itu ya bebas-bebas saja selama tidak merugikan orang lain ya, suka sama suka ya, kenapa tidak gitu. Itu dasarnya dari mana? Itu dasarnya dari adalah pemikiran-pemikiran liberalisme dan sekulerisme yang sudah mengakar pada kaum muslimin di negeri ini gitu. Lantas harus seperti apa? Ya kita harus pertama menyadari dulu, oh ternyata ini ada kekeliruan. Yang kedua adalah harus bagaimana agar kekeliruan ini, pemahaman ini tuh bisa kita hilangkan ya, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya? Ya harus dibuang dan diganti dengan ajaran baru, pemikiran melawan pemikiran. Pemikiran apa itu? Yaitu pemikiran Islam. Insya Allah dengan pemikiran Islam kita menjadi bersih lagi pemikirannya. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Yang berikutnya ternyata di sini juga ada peran bangsa ya, peran negara yang ternyata negara ini abai, nggak peduli terhadap rakyatnya, yang sehingga banyak kegaduhan dan banyak keluarga-keluarga di negeri ini yang melakukan aktivitas-aktivitas tadi, yang ternyata itu semua juga terlepas dari peran negara yang abai, yang bahkan membiarkan sekulerisme dan liberalisme ini terus mencokol di negeri ini. Pada akhirnya karena di saat seperti ini negeri kita nampaknya nggak peduli dengan kita, maka ya kita harus fight sendiri, kawan-kawan, fight sendiri, yaitu berjuang sendiri bagaimana agar kita bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, bahkan sampai teman, bahkan sampai ke bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Mungkin itu. Baik, ya, Masya Allah ya, itu adalah pemaparan penutup bagi kedua narasumber mungkin ya. Ada lagi enggak ya? Jadi memang yang pertama sistemnya, ya sistem sekularisme yang dimana itu pasti ada gitu ya, generasi yang dimana itu membuat miris dada kita kayak gitu ya. Aduh, miris banget ya. Apalagi kalau dihukumnya hanya beberapa tahun dan sebagainya, itu tidak ada efek jera bagi mereka. Nah, baik sobat ngaji ID dimanapun berada, sekiranya itu saja. Namun kalau misalkan ada yang masih membekas di hati, masih ada yang kok gitu sih dan sebagainya, bisa komen di kolom komentar ya, boleh ya. Mungkin itu saja. Semoga sobat ngaji ID dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.